warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurhani Rahayu, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Yenian Siti Zenar. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Corenda, Kecamatan Cibitung. Assalamualaikum Bu Yenian. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kemudian pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum kita melakukan supervisi kelas nanti. Adapun tujuan diadakannya percakapan praobservasi ini adalah kita akan menyamakan dulu persepsi ini sehingga nanti pada saat pelaksanaan pembelajarannya akan berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan di pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran nanti ada 3 indikator. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan energi listrik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa indikator yang Ibu ajarkan. Berarti ini mata pelajarannya adalah kapasitas ya Bu. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang akan Ibu perhatikan nanti ya akan dikembangkan itu area pengembangannya apa? Area pengembangan yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi pedagogi. Boleh saya tahu kenapa Ibu memilih kompetensi tersebut? Alasannya karena saya ingin lebih mendalami dalam kemampuan mengelola pembelajaran yang bermaksud pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, strategi apa nih yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran di kelas ini? Strategi yang akan saya siapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya akan menggunakan metode kebebasan kelompok yang dimana pembelajaran kelompok tersebut dibagi berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Baik, jadi itu adalah strategi yang akan dipersiapkan ya. Baik Bu, mudah-mudahan percakapan praobservasi ini bisa membantu Ibu dalam nanti melaksanakan pembelajaran supaya lebih siap dan lebih baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan? Sudah. Biar nanti belajarnya bisa lebih
semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 3 magnet, listrik, dan teknologi pendidikan. Topik ini mengenai bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Dari pelajaran IPA 10 kelas 5 SD. Dan catatan itu, kalau mencampur ini bagaimana? Iya, kamu simpan caminannya di mana? Listrik bermanfaat untuk mendukung kegiatan belajar itu ketika malam hari. Nah, tadi di dalam kamar Edo terdapat benda-benda yang bisa menyala menggunakan listrik. Contohnya apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan benda yang ada di kamar Edo yang bisa menggunakan listrik? Atau yang lainnya? Radio, lagi lampu, belajar. Michael Faraday menemukan menurut Kalau kalian tadi sudah menonton videonya, sekarang ibu mempunyai lembar kerja kelompok yang harus kalian isi, diskusikan. Nanti yang selesai paling pertama boleh maju ke depan. Kelas 5 Kelas 5 Nah, sekarang kalian tadi sudah selesai mengerjakan tugas kelompok ya. Sekarang sebelum kalian membacakan hasilnya, kita melaksanakan ice breaking supaya kalian tidak ngantuk dan tetap fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dua kali ya. Tepuk 5. Sekarang terakhir, tepuk 5 dua kali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang coba tepuk 5 dua kali. Ya, tepuk tangan buat kalian. Mau membacakan hasil diskusinya, ayo teman-teman. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Ya. Kami
ditemani oleh Ibu Yeni Siti Jena, rekan sejawat saya, kemudian Ibu pengajar praktik Ibu Imas Cahaya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bu Yeni, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar Ibu saya juga baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeni pada kesempatan kemarin sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi Ibu di kelas ketika melakukan pembelajaran. Terima kasih juga kesediaannya kemarin membantu saya dalam tugas supervisi. Nah Bu, setelah kita melakukan observasi kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya bahas bersama Bu Yeni. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin sudah melakukan observasi kelas? Alhamdulillah, kemarin pembelajaran yang saya lakukan di kelas sudah berjalan lancar dan anak-anak pun terlihat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Iya, berarti pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar. Terus saya juga sudah cukup antusias. Kalau boleh saya tahu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan rencana atau belum? Alhamdulillah, sudah sesuai dengan rencana. Karena bagian-bagian dalam proses pembelajaran yang saya lakukan sudah ada, seperti kegiatan awal, siswa berdoa dan melakukan apresiasi. Juga di kegiatan inti ada pengelompokan dan diskusi, dan di kegiatan akhir juga ada refleksi. Jadi sudah sesuai ya Bu dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin, alhamdulillah. Nah, boleh Ibu ceritakan sedikit kepada saya mengenai hal-hal yang Ibu rasa sudah cukup baik dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Menurut saya, pembelajaran yang sudah baik yaitu pada saat proses diskusi kelompok, karena interaksinya sudah ada, kerjasama antar siswa juga sudah terlihat. Walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat di dalam proses diskusi yang saya lakukan kemarin. Jadi ketika diskusi masih ada siswa yang belum aktif atau kurang partisipasi. Nah, kemudian selain hal-hal yang sudah baik, apakah ada kesulitan ketika Ibu melakukan pembelajaran? Kesulitan ada, kesulitannya yaitu ketika saya sedang menjelaskan langkah-langkah dalam kegiatan diskusi dan mengerjakan tugas. Masih ada siswa yang masih kebingungan, padahal saya merasa sudah cukup jelas ketika memberikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Baik, dari yang sudah Ibu identifikasi mengenai hal yang sudah baik atau yang Ibu rasa masih kurang atau masih ada kesulitan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan hal yang masih kurang atau hal untuk mengatasi kesulitan yang tadi Ibu sebutkan? Yang akan saya lakukan, mungkin yang pertama, saya akan lebih perjelas lagi dalam menginstruksikan tugas kepada peserta didik. Saya juga akan lebih aktif lagi membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok, terutama kepada siswa yang kurang aktif di dalam diskusi tersebut. Dan saya juga akan menggunakan strategi yang lebih bervariasi lagi agar siswa lebih aktif di dalam diskusi kelompok. Jadi yang akan Ibu lakukan adalah memperjelas instruksi, langkah-langkahnya mungkin seperti apa, kemudian membimbing siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi. Seperti itu. Nah, untuk waktunya nih, kapan Ibu akan melakukan perbaikan dari masalah yang sudah Ibu temukan kemarin saat pembelajaran? Mungkin waktu untuk perbaikan lagi, saya akan lakukan pada pembelajaran berikutnya. Baik, saya berharap semoga pembelajaran kedepannya menjadi lebih efektif ya Bu, dan pembelajarannya lebih menarik dan siswa juga lebih antusias. Terima kasih Bu Novi.
sudah meluangkan waktunya untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Baik Bu, terima kasih juga ya karena Ibu sudah bersedia membantu saya dalam dalam tugas saya sebagai seorang guru. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.